Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas atau ujian tengah semester kami dalam mata kuliah struktur data. Pada kesempatan ini, kami membuat sebuah aplikasi sederhana berbasis Python dengan tema apotik. Nah, aplikasi ini dirancang untuk menyimpan data obat, mengelola data obat, dan mengelola antrian pelanggan. Nah, dalam aplikasi ini, kami menerapkan beberapa konsep penting dalam struktur data, yaitu seperti array, linked list, dan rekursif. Serta kami menganalisis time complexity dari setiap proses yang ada. Tapi sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi apotek sederhana kami dijalankan. Jadi program ini dijalankan dengan sistem menu interaktif yang ada di terminal Python. Jadi saat pengguna menjalankan aplikasi ini, pengguna akan melihat beberapa pilihan menu, seperti tambahkan obat, tampilkan obat, mencari obat, dan membeli obat. Kemudian ada tambahkan antrian, panggil antrian, dan tampilkan antrian. Nah, pengguna dapat memilih menu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dengan memasukkan angka pilihan. Jadi teman-teman, setiap menu memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti menyimpan obat ke dalam array, kemudian melihat list untuk mengatur antrian, dan rekursif untuk mencari obat. Dengan menu-menu tersebut, kita dapat membantu pengelolaan data obat dan antrian secara sederhana. Pada program ini menggunakan array atau list untuk menyimpan data obat. List bernama obat berisi beberapa dictionary. Nah, dictionary ini menyimpan nama obat, stok obat, dan harga obat. Jadi cara kerja array ketika program dijalankan, semua data obat akan masuk ke dalam list. Lalu ketika menu tampilkan obat dipilih, maka program akan membaca list satu persatu dengan menggunakan perulangan. Program akan menampilkan data indeks pertama, lalu menampilkan isi data, lalu lanjut ke indeks berikutnya sampai semua data berhasil ditampilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi rekursif pada aplikasi apotek ini. Fungsi rekursif adalah teknik pemrograman yang dimana sebuah fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Pada program kami, rekursif digunakan untuk mencari data obat berdasarkan nama obat. Nah, pada kode ini, parameter data berisi daftar obat, parameter nama berisi nama obat yang dicari, dan indeks dilakukan untuk menelusuri data satu persatu. Pada kode ini, bagian base case atau kondisi berhenti. Nah, jika indeks melebihi jumlah data, maka obat tidak ditemukan, dan fungsi akan mengembalikan nilai -1. Pada bagian ini, program akan mengecek apakah nama obat pada indeks saat ini sama dengan nama obat yang kita cari. Jika sama, maka fungsi akan mengembalikan posisi data tersebut. Jika obat belum ditemukan, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan indeks ditambah 1. Proses ini tetap berjalan sampai data ditemukan atau seluruh data telah diperiksa. Dengan menggunakan rekursif, proses pencarian lebih terstruktur dan menunjukkan penerapan algoritma pada aplikasi yang kami buat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan linked list pada apotek yang telah dibuat. Nah, di sini linked list adalah struktur data yang terdiri dari node yang saling terhubung, di mana node digunakan untuk menyimpan data dan alamat node berikutnya. Nah, di sini pada program ini, linked list digunakan untuk mengatur antrian pelanggan pada apotek. Nah, pada kode ini, kelas node digunakan untuk membuat node baru, dan variabel nama digunakan untuk menyimpan data pelanggan, dan variabel next digunakan untuk alamat node berikutnya. Nah, di sini variabel next-nya itu masih bernilai kosong karena belum terhubung dengan node yang lainnya. Bagian kode ini, kelas antrian digunakan untuk mengelola linked list, di mana variabel head berfungsi sebagai node pertama dalam antrian. Nah, di sini head-nya bernilai kosong karena antriannya itu masih kosong. Nah, pada bagian kode ini, saat pelanggan baru datang, maka program akan membuat node baru dengan menggunakan kelas node. Nah, jika antriannya itu masih kosong, maka node baru tersebut akan menjadi head atau antrian pertama. Tetapi jika antrian sudah memiliki isi, maka
program akan menelusuri node awal hingga node akhir. Dan jika menemukan node terakhir, maka node baru akan dihubungkan ke bagian next. Nah, untuk bagian kode ini, jika headnya itu masih kosong, maka tidak ada pelanggan dalam antrian. Jika antriannya sudah memiliki isi, maka pelanggan paling depan akan dipanggil terlebih dahulu. Dan kemudian headnya akan berpindah ke node berikutnya, sehingga otomatis antrian paling depan akan dihapus. Nah, pada bagian kode ini, variabel current akan digunakan untuk menelusuri link list mulai dari head. Nah, program akan menampilkan nama pelanggan satu persatu hingga ke node terakhir. Dengan menggunakan link list, maka proses pengelolaan antrian pelanggan pada apotek akan lebih terstruktur, sesuai dengan konsep struktur data yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya yaitu time complexity. Time complexity kelompok saya itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu fitur tambah obat. Nah, di fitur tambah obat ini program akan meminta menambah data. Nah, data itu langsung ditambahkan ke dalam list menggunakan append. Nah, pada proses ini time complexity-nya adalah O1 karena penambahan data langsung dilakukan di akhir array tanpa harus mengecek seluruh data. Nah, yang kedua yaitu fitur tambah obat. Nah, fitur tambah obat ini program akan melakukan perulangan untuk membaca semua data obat satu persatu. Karena program harus membaca semua data, maka time complexity-nya adalah ON, di mana N adalah jumlah data obat. Nah, yang ketiga yaitu fitur cari obat menggunakan rekursif. Nah, pada fitur cari obat menggunakan rekursif, program akan membaca data mulai dari indeks pertama hingga data ditemukan. Dalam kondisi terburuknya, program akan membaca seluruh data obat. Oleh karena itu, time complexity-nya yaitu ON. Yang keempat yaitu fitur tambah antrian. Pada fitur ini, program akan menambahkan data pelanggan ke dalam linked list dan memiliki time complexity ON karena penambahan data langsung dilakukan pada antrian. Nah, yang kelima yaitu fitur panggil antrian. Pada fitur panggil antrian, program hanya akan memindahkan head ke node berikutnya. Nah, maka data tidak ditelusuri semua, time complexity-nya adalah O1. Nah, yang keenam yaitu fitur menampilkan antrian. Untuk menampilkan seluruh antrian, program harus membaca node satu persatu sampai akhir linked list. Karena data ditelusuri semua, maka time complexity-nya adalah ON. Nah, dengan analisa time complexity ini, kami dapat mengetahui setiap fitur yang ada pada aplikasi yang kami buat. Fitur yang menelusuri satu data itu memiliki time complexity O1. Sedangkan fitur yang menelusuri semua data itu memiliki time complexity ON. Permisi, Kak. Iya, Kak, selamat datang di apotek, Kak. Kalau boleh tahu atas nama siapa untuk nomor antrian, Kak? Saya Rahma Kamila. Oh iya, bentar nih, Kak. Nomor tambahan atas nama Rahma. Oke, Kak, bisa Ki dulu untuk mengantri. Permisi, Kak. Iya, Kak, selamat datang di apotek kami. Kalau boleh tahu Kak atas nama siapa? Sama Nani. Oh, Nani, bentar ya, Kak. Saya input dulu namanya. Nani. Oke, Kak, bisa Ki dulu mengantri untuk dipanggil nanti nama tak? Iya, Kak, selamat datang di apotek kami. Kalau boleh tahu Kak atas nama siapa? Firman. Bentar ya, Kak. Saya input dulu. Oke, bisa Ki antri dulu, Kak, untuk nanti dipanggil nama tak? Iya, Kak. Atas nama Kak Rahma. Mungkin cari obat apa, Kak? Obat paracetamol. Oh, bentar saya akan cari deh, Kak. Oh, paracetamolnya, Kak, untuk ini satuannya harga 5.000. Mungkin berapa, Kak? Ya. Oh, bentar deh, Kak. Jadi totalnya itu, Kak, 15.000. Mungkin cash atau kris? Kris. Kak. Oh iya, terima kasih, Kak. Iya. Sama. Iya. Oke, baik, atas nama Kak Nane. Oke, mungkin cari obat apa, Kak? Roma. Romadi. Untuk promanya, Kak, satuannya itu 8.000. Mungkin berapa? Dua. Ya. Totalnya itu, Kak, 16.000. Mungkin cash atau kris?
Oh iya Kak, makasih Kak. Atas nama Kak Firman, mungkin cari obat apa Kak? Bodrex. Bodrex. Bodrex itu satunya 2.500 Kak. Mungkin berapa? Dua? Iya. Iya. Totalnya itu Kak 5.000. Oke, cash atau kris? Oh iya, makasih Di. Iya, kasih. Baik, kesimpulan pada program yang telah kami buat, di mana aplikasi Apotek berhasil menerapkan konsep penting pada struktur data dan algoritma menggunakan bahasa Python. Nah, pada program ini, kami menggunakan array untuk menyimpan data obat, linked list untuk mengatur antrian pelanggan, dan rekursif untuk melakukan pencarian data obat. Selain itu, kami juga menggunakan time complexity untuk mengetahui efisiensi dari setiap fitur yang ada pada aplikasi. Pada aplikasi ini memiliki fitur utama seperti menambahkan obat, menampilkan data obat, mencari obat, melakukan transaksi pembelian, serta mengatur antrian pelanggan. Melalui proyek ini kita dapat mengetahui bagaimana struktur data bekerja di kehidupan nyata, seperti sistem apotek sederhana. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.